Halo semuanya. Halo adik-adik, kali ini kami akan menampilkan drama kami, yaitu BPUPKI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami dan peran kami. Saya Lorenzo, saya berperan sebagai Dr. Anus Muhammad Hatta dan petinggi Jepang. Saya Aldrid, saya berperan sebagai Insinyur Soekarno dan petinggi Jepang. Perkenalkan, nama saya Wilona, saya akan berperan sebagai narator dan Profesor Mr. Dr. Supomo. Perkenalkan, nama saya Kirsten, saya akan berperan sebagai Muhammad Yamin. Perkenalkan, saya Elisha, saya berperan sebagai Ahmad Subarjo dan narator. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam perang di kawasan Asia Pasifik dan hampir hilang kekuasaannya. Karena hampir hilang kekuasaannya, Jepang mulai berbaik hati dan berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kami harus membuat BPUPKI. Ya betul, kami harus membuat BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI terbentuk. BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia agar dapat dukungan Indonesia menghadap sekutu. Bagi rakyat Indonesia, BPUPKI bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Bagi Jepang, BPUPKI dijadikan sebagai alat Jepang agar dapat mengontrol pergerakan Indonesia dan menunjukkan bahwa janji Jepang benar. Kami akan mulai sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, kami akan bahas mengenai dasar negara Indonesia. Saya berpendapat bahwa dalam dasar negara harus ada yang namanya ketuhanan. Saya memiliki pendapat untuk dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Kebangsaan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak terlalu setuju, tapi saya juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai isi dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Pendapat-pendapatnya bagus, tapi bagaimana kalau kita mendengarkan pendapatnya Insinyur Soekarno? Baik, Sobarjo. Saya akan memberikan pendapat saya. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kami akan mendiskusikan dulu pendapat-pendapat kalian dan mengenai hasil dasar negara. Mereka berdiskusi mengenai pendapat-pendapat mereka dan hasil dasar negara. Akhirnya mereka mendapat hasil sidang pertama, yaitu dasar negara atau yang disebut Pancasila, yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya sidang pertama selesai. Setelah beberapa sidang pertama selesai, akhirnya pada tanggal 10-17 Juli 1945 diadakan sidang kedua. Pembahasan pada sidang kedua adalah rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, Panitia Masa Bela Negara. Akhirnya sidang kedua BPUPKI selesai dan BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.